Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari melalui siaran radio GPB Ragi Sorgawi di pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Pendeta Joseph Batas Ratu, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Sejahtera di Bandung. Pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati pikiran kita, persiapan bacaan firman Tuhan kita, bahkan juga mendahulunya mari kita berdoa. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Kami menaikkan syukur untuk keselamatan yang Engkau karuniakan bagi kami. Saat ini kami akan menghayati kasih-Mu bagi kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Jamah hati setiap kami, urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan dengar ini menuntun dan membimbing kehidupan kami setiap hari dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa dan pendengar siaran radio GPB Ragi Sorgawi yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kitab Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima yang akan saya bacakan bagi kita semua dan juga bagi kita di rumah yang sudah membuka bacaan firman Tuhan. Silakan membaca dalam hati atau di tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Demikian bacaan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar siaran radio GPB Ragi Sorgawi yang Tuhan Yesus kasihi. Tema kita di hari ini adalah dampak dari ketaatan. Dalam menjalani kehidupan setiap hari di dunia ini, seringkali kita manusia ataupun juga Bapak Ibu dan saya, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Jika kita memilih yang baik, maka baiklah hidup kita. Namun jika memilih yang salah, maka susahlah hidup kita. Pilihan dalam hidup manusia itulah yang tergambar dalam diri Adam dan Hawa melalui firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Bacaan firman Tuhan mengatakan bahwa terjadi percakapan antara perempuan atau Hawa dengan si ular. Di dalam Alkitab saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ular digambarkan sebagai iblis. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Wahyu pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-9a. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 9a demikian, "Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia." Percakapan ini membuat Hawa berada dalam sebuah keraguan atau kebimbangan antara taat pada perintah Tuhan Allah ataukah tidak taat. Tuhan Allah sendiri sudah mengingatkan dan melarang untuk tidak makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, karena akibatnya akan tidak baik, bahkan sampai kepada kematian. Hal ini Bapak Ibu bisa kita lihat atau kita baca dalam ayat yang ketiga.
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, antara taat dan tidak taat, apakah manusia akan memilih taat pada Tuhan Allah ataukah taat pada iblis dengan tetap mengikuti hasutannya? Manusia dalam hal ini, Hawa, memilih untuk tidak taat pada Tuhan Allah dengan mengikuti hasutan si ular atau iblis. Hawa pun tergoda dan mengambil buah dari pohon yang di tengah-tengah taman yang sudah dilarang Tuhan Allah dan memakannya. Ia bahkan memberikan kepada suaminya Adam, dan mereka pun sama-sama memakannya. Ketika mereka memakannya, terbukalah mata mereka dan mereka pun tahu bahwa mereka telanjang. Peristiwa ini telah melahirkan dosa dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar siaran radio GPB Ragi Surgawi yang Tuhan Yesus kasihi, Adam dan Hawa telah memilih jalan yang salah. Mereka memilih untuk mendengar dan taat pada iblis daripada mendengar dan taat pada Tuhan Allah. Mereka lebih memilih menuruti kehendak iblis daripada kehendak Tuhan Allah dan berujung pada kejatuhan dalam dosa. Pertanyaannya, saudaraku, apa akibatnya ketika manusia tidak taat pada Tuhan Allah dalam hidupnya? Dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saya juga. Yang pertama, muncul sikap saling menyalahkan satu dengan yang lain. Baik Adam maupun Hawa tidak mengakui akan kesalahan yang telah dibuat dan terjadi. Mereka justru saling melemparkan kesalahan satu kepada yang lain. Hal ini menandakan bahwa mereka tidak introspeksi diri. Masing-masing tidak melihat ke dalam diri sendiri dan tidak mau mengakui kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, tapi malah saling melemparkan kesalahan kepada yang lain. Saudaraku, sikap saling menyalahkan juga sering kita tunjukkan di dalam perjalanan hidup kita, baik dalam keluarga, antara orang tua dan anak, suami dan istri, bahkan kita dengan teman dan sahabat, lingkungan pekerjaan, bahkan di dalam persekutuan yang bernama gereja. Sikap saling menyalahkan ini terjadi karena kita memilih untuk menjadi orang yang tidak jujur dan tidak mengakui kesalahan yang dilakukan. Sikap ini adalah sikap yang tidak terpuji dan tidak disukai oleh Tuhan di dalam hidup kita manusia. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dari kita adalah sikap jujur di hadapannya. Hidup yang jujur di hadapan Tuhan adalah sebuah bentuk ketaatan kita kepadanya. Hidup yang dijalani dengan kejujuran di hadapan Tuhan dengan sendirinya akan membuat kita menjadi orang yang hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, hukuman Allah. Hukuman itu bukan saja terjadi pada diri Adam dan Hawa, namun juga si penggoda, si penghasut iblis pun dihukum oleh Tuhan Allah. Saudaraku, kejatuhan dalam dosa adalah akibat ketidaktaatan manusia pada Allah yang berakibat pada hukuman Allah bagi manusia. Hukuman ini membuat hubungan manusia dengan Allah tidak harmonis. Hal ini bukan berarti ia tidak mengasihi kita manusia. Hal ini bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita manusia, ataupun Allah tidak mengasihi Adam dan Hawa. Justru sebaliknya, karena ia mengasihi kita, ia tidak ingin kita ada pada jalan yang salah. Dan karena itu, ia rela menanggung semua hutang dosa kita manusia melalui ketaatan dan pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar siaran radio Ragi Surgawi yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan dengan tema dampak dari ketaatan hendak mengingatkan kepada kita atau hendak mengatakan kepada kita bahwa orang yang taat adalah orang yang mau mendengar dan melakukan apa yang didengar. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya dan beriman. Ketika kita taat pada Tuhan Allah di dalam hidup ini, maka kita harus mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya setiap hari dan melakukan firman itu dalam kehidupan nyata. Karena dampak dari ketaatan itu adalah kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita setiap hari. Orang yang hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan setiap hari adalah orang yang selalu melihat dan merasakan kasih dan berkat Tuhan di dalam diri dan kehidupannya senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyapaan-Mu melalui firman yang telah kami baca dan dengar bersama melalui siaran radio GPB Ragi Surgawi.
Mampukan kami dalam kasih Roh Kudus-Mu ya Allah, untuk bisa melakukan firman itu dalam kehidupan beriman setiap hari. Berkati kehidupan kami semua. Berkati kehidupan setiap orang yang mendengar firman-Mu melalui siaran radio Ragi Surgawi ini. Biarlah kasih dan berkat-Mu Kau limpahkan dalam kehidupan mereka senantiasa dengan sukacita surgawi. Berkati setiap mereka yang mengelola siaran radio GPB Ragi Surgawi ini. Biarlah melalui firman-Mu yang disampaikan melalui siaran radio Ragi Surgawi ini, banyak orang yang terberkati, banyak orang dijamah, banyak orang yang mengalami, menjumpai kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Berkati GPIB dengan setiap kesaksian dan pelayanannya. Berkati fungsionaris majelis dari GPB. Berkati para pelayan yang Tuhan utus untuk melayani Tuhan lewat pelayanan dalam bahtera yang bernama GPIB. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar siaran radio GPIB Ragi Surgawi yang Tuhan Yesus kasihi. Demikian sapaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dalam perjumpaan bersama. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan Yesus senantiasa tercurah dan memberkati kehidupan kita semua.